Salam, perkenalkan nama saya Frankie Leonardo Nupu, NIM 2103030088, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan membuat video mereview buku tentang kecerdasan buatan dan masa depan kapitalisme. James Thompson 2018, Listrik Baru di tahun 2016. Andre, Profesor Stanford, pengusaha, mantan ilmuwan utama di Baidu, dan mantan kepala otak Google, diucapkan listrik baru dan berpendapat karena listrik berubah hampir semua 100 tahun yang lalu. Hari ini saya benar-benar memiliki waktu yang sulit memikirkan industri yang menurut saya akan berusaha dalam beberapa tahun ke depan. Jika menjadi listrik baru, maka akan diterapkan tidak hanya sebagai bentuk otomasi tempat kerja yang intensif, namun juga sebagai dasar reorganisasi infrastruktur ekonomi yang sangat dalam dan luas seperti itu. Ubiquity. Hal ini berarti bahwa hal itu tidak akan berupa alat tertentu yang dikerakkan oleh kapitalis individu, namun seperti listrik dan telekomunikasi saat ini akan menjadi infrastruktur sarana kognisi yang dipesan oleh proses produksi setiap dan semua perusahaan kapitalis. Dengan demikian, ini akan menjadi kondisi produksi umum. Untuk membuat argumen ini pertama kali memerlukan tinjau tentang sejarah adopsi kapitalisme sebuah survei tentang beberapa aplikasi komersial yang ada dan yang diantisipasi dari yang didasarkan pada pendekatan ML dan analisis industri kontemporer. Sementara dasar akumulasi dalam industri ini adalah komoditas ilmiah yang sangat canggih. Seperti semua perusahaan kapitalis diatur oleh kumpul untuk menghasilkan nilai surplus, mencari keuntungan, bersaing, menarik investasi, pasar kontrol, dan reflat kalah melalui pembentukan oligopoli dan monopoli. Perhatian, bagaimanapun untuk dua. Yang kedua, ciri struktural industri ini yang dapat berkontribusi terhadap menjadi bagian dari kondisi umum produksi. Dukungan dan subsidi tanahnya oleh negara-negara neoliberal, negara yang bersemangat untuk mendorong pengembangan untuk tujuan ekonomi, administratif, dan militer, dan kehadiran komponen open sumber yang tampaknya anomali untuk penelitian di mana alat dan template didistribusikan secara gratis dan dikerjakan dengan kooperatif, namun tetap disalurkan ke arah platform dan prioritas oligopoli Sementara pengembangan untuk saat ini sangat bergantung pada pertambangan dan
pengelolaan data yang diambil dari banyak tujuan. Perkembangan tersebut adalah untuk mencapai tingkat otomasi baru yang memberikan kemerdekaan moral yang belum pernah terjadi sebelum dari tenaga kerja industrial oligopolis, kecerdasan mesin, sementara kepentingan perusahaan dalam penggunaan aktual dan aksi yang sebenarnya adalah manifold, mulai dari perjualan retail hingga hiburan dan produksi industri. Produksi aktual sistem AL merupakan perhatian utama untuk lingkaran teknologi berteknologi tinggi yang lebih terbatas. Pada awal 2019, beberapa di antaranya sudah sangat maju, sementara yang lain hanya incipient. Penargetan iklan dan rekomendasi algoritma telah terjadi dasar perusahaan web digital 2.0 yang selama lebih dari 1 dekade. Asisten pribadi digital seperti Siri, Apple, Alexa, Amazon, atau Cortana Microsoft secara bertahap menjadi biasa. Produk augmented reality AR terhadap normal dengan rangkaian gambar dan informasi virtual hanya melalui dijual sebagai komoditas atau didistribusikan sebagai kendaraan bebas untuk pembelian dalam aplikasi dan data pertambangan. Mereka menghasilkan komoditas untuk kedua departemen utama yang menjadi Mars, membagi total produk masyarakat dan total produk produksi. Departemen pertama, sarana produksi IAL, komoditas yang ditunjukkan untuk konsumsi produktif. Departemen yang kedua, sarana subsisten IAL, komoditas ditunjukkan untuk konsumsi individu. Perbedaan arus utama tentang arah transformasi ini lubang predikator futuris dari Ali apokalips sekarang yang mendalam ini mengalami krisis yang akan meningkat, melawan para ekonomi yang berpendapat bahwa kapitalisme dapat berlanjut dengan bisnis seperti biasa, tergantung oleh hanya tremor kecil. Meskipun perdebatan ini bersifat spekulatif dan tidak meyakinkan, AL menimbulkan banyak masalah lainnya sekitar pemantauan pekerjaan, tenaga kerja yang center, polarisasi pendapatan dan kondisi kerja, ketersediaan pendidikan dan pelatihan, dan kondisi interaksi sosial yang memiliki implikasi besar untuk keseimbangan kekuatan kelas dan kemungkinan pengorganisasian politik radikal. Wabah ketahanan terhadap moral AL yang benar-benar ada, yang muncul di banyak tempat. Namun kesulitan wajah ini seharusnya tidak diremehkan. Sekian, terima kasih.